komparatif. Yang pertama, pengertian pendidikan komparatif yaitu kajian yang membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara untuk memahami perbedaan, persamaan, hingga faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pendidikan di dalam konteks sosial, budaya, dan kebijakan pendidikan. Setelah itu, tujuan pendidikan komparatif. Tujuan pendidikan komparatif yang pertama yaitu memahami sistem pendidikan dari negara lain, yaitu mempelajari bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara disusun dan dijalankan, mulai dari kebijakan, kurikulum, hingga faktor proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan menemukan solusi atas permasalahan pendidikan. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat diperbaiki sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan karakter dan potensi untuk membantu siswa berkembang secara lebih optimal dalam hal keterampilan serta potensi yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya yaitu memahami pengaruh sosial dan budaya terhadap pendidikan. Setiap sistem pendidikan dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan kondisi masyarakat sehingga perbandingan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan sistem pendidikan. Kita bisa melihat melalui perbandingan ini bahwa kebijakan, kurikulum, dan juga proses pembelajaran di suatu negara itu pasti berbeda-beda. Kita ambil contoh yaitu perbandingan atau perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan juga di Jepang. Baik, kelebihan sistem pendidikan di Jepang yaitu terletak pada pembiasaan disiplin dan juga rasa tanggung jawab saat dini. Sementara kekurangannya yaitu bisa menjadi seseorang itu lebih menuntut rasa kedisiplinan yang tinggi. Sementara itu sistem pendidikan di Indonesia memiliki nilai karakter yang cukup baik, namun masih perlu penguatan dalam penerapannya supaya lebih konsisten. Mengembangkan dan memperbaiki sistem pendidikan. Hasil kajian perbandingan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan kurikulum maupun metode pembelajaran agar lebih efektif. Yang keenam atau yang terakhir adalah mendukung pengambilan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian pendidikan kooperatif dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kajian pendidikan kooperatif adalah studi yang membandingkan sistem pendidikan di berbagai daerah untuk memahami kesamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Dengan pendidikan kooperatif, para pendidik dan pembuat kebijakan dapat mendapatkan pemahaman dan referensi dari berbagai yang mengembangkan sistem pendidikan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.